Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang berbahagia, pada kesempatan ini kita membahas tentang daya motor. Daya motor yaitu suatu kemampuan mesin itu untuk mengeluarkan atau mengangkat suatu beban dalam satuan waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dalam tayangan-tayangan berikut. Istilah-istilah yang digunakan pada daya motor, kita menggunakan yang pertama, daya indikator atau kita kenal daya teoritis, yang kita beri singkatan NI, yaitu satuannya HP atau kilowatt. Daya motor merupakan daya secara teori yang belum dipengaruhi gesekan dan kerugian lainnya. Kedua, daya guna atau daya efektif yang kita singkat dengan NE, yaitu satuannya HP atau kilowatt. Nah, daya efektif yaitu daya yang berguna sebagai penggerak atau daya poros engkol. Ya. Daya motor N disebut juga power atau performance, yang kita juga kenal power yang disingkat P. Daya sama dengan kerja atau usaha atau energi yang dihasilkan setiap satuan waktu. Daya motor yang kita singkat N, ya, di sini, yaitu usaha atau kerja dikalikan jumlah putaran motor dalam satuannya HP. Istilah momen atau torque, ya di luar kadang-kadang kita mengatakan torsi, sama dengan gaya dorong dikalikan jarak atau langkah, satuannya kilogram meter. Gaya dorong kita singkat F, yaitu dari force, sama dengan tekanan rata-rata atau P kali luas penampang atau area silinder, satuannya kilogram. Jarak kita ambil panjang langkah, yaitu L, satuannya dalam meter. Konversi satuan daya. Menurut SAE, Society of Automotive Engineering, yaitu horsepower atau HP atau TK, tenaga kuda. Menurut DIN, Dodge Institute for Normung, yaitu PS, Pferdestart, dari bahasa Jerman tenaga kuda. 1 HP dikonversikan 0,7457 kilowatt atau 1 kilowatt sama dengan 1,34 HP. Sedangkan 1 PS sama dengan 0,7355 kilowatt atau 1 kilowatt sama dengan 1,36 PS. 1 HP sama dengan 745,7 Newton meter per detik atau setara pembulatannya 75
kilogram meter per detik. Dasar perhitungan daya motor. Daya motor kita singkat N. Nanti N sama dengan momen kali jarak dikalikan putaran, satuannya HP atau horsepower. Momen pada poros yang berputar disebut momen puntir atau torsi. Nah, atau torque disingkat T. Rumusnya, momen sama dengan gaya dorong kali jarak, satuannya kilogram meter, sama dengan tekanan rata-rata kali luas penampang silinder, satuannya kilogram. Ini untuk daya dorong, di mana PR tekanan rata-rata dalam kilogram per sentimeter persegi, sedangkan A luas penampang silinder dalam sentimeter persegi. Momen puntir atau torque, ya kita singkat T, yaitu torsi adalah suatu pemuntiran sebuah batang yang diakibatkan oleh kopel-kopel yang menghasilkan perputaran terhadap sumbu longitudinalnya. Kopel-kopel yang menghasilkan pemuntiran sebuah batang disebut momen putar atau torque atau momen puntir, twisting moment. Momen sebuah kopel sama dengan hasil kali salah satu gaya dari pasangan gaya ini dengan jarak antara garis kerja dari masing-masing gayanya. Contoh, nah nih, di sini pusat poros T di sini jarak ke sini D dengan gaya F. Sedangkan di sisi lain ini arah gayanya berlawanan. Nah, ini ke bawah, ini ke atas, maka terjadi kopel ini. Nah, karena kopel saling terus-menerus, ini jadilah ada momen putar. Nah, ini dilihat dari penampang poros. Nah, ini kalau ada bebannya di sini F, di sini pusatnya, ini panjangnya L. Inilah torque panjang kali F. Nah, rumus gaya dorong sekarang ya. Gaya dorong F sama dengan PR kali luas penampang silinder seperti disebutkan tadi. Gaya dorong F dalam kilogram, luas penampang silinder A dalam sentimeter persegi. PR tekanan rata-rata dalam silinder, satuan kilogram per sentimeter persegi. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini ilustrasinya ini. Nah, ini PR tekanan rata-rata hasil pembakaran. Ini luas penampang ya, silinder atau piston. Nah, inilah tekanan rata-rata kali luas penampang adalah F. Kita ambil satuannya kilogram. Nah. Momen puntir torque itu tadi sudah kita bahas di atas. Kita lanjut saja. Nah, dari sini rumus-rumus yang kita pakai.
Rumus-rumus momen puntir. Momen puntir atau torque ya, sama dengan gaya dorong F kali jarak atau panjang langkah dalam kilogram meter. Sama dengan A kali PR. Itu gaya dorongnya ya. Di mana A luas penampang dalam sentimeter persegi, P tekanan rata-rata dalam kilogram per sentimeter persegi, dan L jarak atau panjang langkah dalam meter. Contoh perhitungan. Jika gaya dorong F 150 kg dan panjang langkah 100 mm, hitung momen dalam kilogram meter. Nah, kita lihat 150 kg itu gaya dorongnya, panjangnya 100 mm. Maka momennya sama dengan 150 kg kali 100 mm. Nah, ini karena satuannya meter, maka ini dibagi 1000 milisentidesimeter. Nah, maka momennya 15 kg meter. Berikut kita tentang daya motor. Nah, sekarang kita masuk ke rumus daya motor. Daya indikator. Karena tadi di muka sudah disebutkan ada daya indikator dan ada daya efektif. Kita bahas daya indikator atau NI sama dengan A kali PR kali L kali N kali Z kali A dibagi 60 kali 75 kali 100. Satuannya HP atau horsepower. Untuk 1 HP sama dengan 75 kg meter per sekon. Nah, ini kita sudah menyebutkan di awal tadi, luas penampang ini juga sudah, terus panjang langkahnya dalam meter, putaran motor ini N kecil adalah putaran motor per menit yang sering kita sebut RPM, revolution per minute. Nah, Z jumlah silinder, A, nah di sini A jumlah usaha per putaran poros engkol untuk motor 4 langkah atau 4 tak, A sama dengan setengah. Sedangkan untuk motor 2 langkah, A sama dengan 1. Berikutnya, di sini ada variabel 60, 75, 100. Nah, karena 1 HP 75 kg meter per detik, ya, di mana satuannya nih HP, ya. 60 adalah variabel waktu dari menit menjadi detik. Nah, ini 75 variabel satuan daya menjadi HP. Ya, jadi dari kilogram dirubah menjadi HP, horsepower. 100 variabel dari sentimeter menjadi meter. Karena tadi ada satuannya sentimeter. Nah, contoh menghitung daya indikator. Diketahui motor bensin 4 langkah. Diameter silinder 80 mm. Panjang langkah 100 mm.
Tekanan rata-rata 13 kg per cm persegi. Jumlah silinder 1. Ditanyakan daya indikator atau NI pada 2000 rpm. Jadi putarannya 2000. Nah, penyelesaiannya. Ini rumusnya kita ingatkan kembali ya. Bahwa NI adalah luas penampang A kali panjang langkah kali tekanan rata-rata kali putaran per menit kali jumlah silinder. Terus ini jenis 4 tak atau 2 tak, yaitu jumlah usaha per putaran dibagi 60 kali 75 kali 100, satuannya HP. Nah, dari contoh di atas kita hitung A, luas penampang lingkaran. Rumusnya seperti kita jelaskan dulu, bahwa luas lingkaran menggunakan V/4 D kuadrat. Nah, masukkan. Ini sudah kita hitung juga dulu, bahwa V/4 D kuadrat hasilnya itu 0,785. Nah, di sini diameternya tadi 80 mm, langsung kita jadikan cm. Karena dari sini nanti ada tekanannya kilogram per cm persegi. Jadi ini 80 mili menjadi 8 cm kuadrat. Nah, sama dengan 0,785 kali 64 sama dengan 50,24 cm persegi. Nah, ini luas penampang. Nah, sekarang kita masukkan. Daya indikator sama dengan 50,24 kali 10 kali 13 kali 2000 kali 1 silinder kali 0,5 karena motor 4 tak ya. Dibagi 60 kali 75 kali 100, satuannya horsepower atau HP. Nah, maka kita dapat menghitung dari yang atas langsung ketemu 6.531.200 dibagi 450.000 HP. Ketemunya daya indikator 14,51 HP. Nah, inilah daya indikator yang kita peroleh. Perhitungannya melalui pendekatan rumus daya indikator ini ya. Demikian untuk daya indikator. Secara teori kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung daya indikator sesuai dengan teori. Ini baru saya teori. Nah, berikutnya untuk daya efektif ya. Nah, itu tadi ya tentang daya
indikator ya. Jadi daya indikator adalah daya motor secara teori yang belum dipengaruhi oleh kerugian-kerugian yang lain. Nah, untuk berikutnya mari kita hitung daya efektif dari soal-soal yang tadi ya. Berikutnya daya efektif ya. Dengan adanya bagian-bagian yang bergesekan waktu motor bekerja, maka akan timbul kerugian daya. Kerugian ini dapat diperkecil dengan adanya minyak pelumas yang baik atau dengan sistem pelumasan yang sempurna. Daya indikator Ni dikurangi dengan kerugian karena gesekan akan menghasilkan daya efektif atau kita singkat dengan Ne. Besar kecilnya kerugian karena gesekan akan mempengaruhi rendemen mekanik atau yang kita singkat rendemen M ini ya. Nah, dari perhitungan di atas Ni tadi sudah diketahui ya. Contoh, hitunglah daya efektif dalam kilowatt jika rendemen motor 85%. Ni sama dengan 18 HP, maka Ne sama dengan Ni kali rendemen mekanis, di mana Ne sama dengan 18 kali 0,85. Ne sama dengan 18 kali 0,85 sama dengan 15,3 HP. Nah, konversinya karena ditanyakan tadi dalam kilowatt, maka dikalikan dengan 0,7457 kilowatt. Ya, dalam konversi tadi di muka sudah kita tayangkan. Jadi daya efektif atau daya guna motor tersebut 11,4 kilowatt. Nah, demikian tentang daya motor, yaitu daya efektif yang terakhir ini, yaitu daya yang betul-betul daya guna, artinya daya yang digunakan untuk mengangkat atau menarik beban dari suatu motor tersebut. Demikian, mudah-mudahan dalam pertemuan dan atau tayangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mendalami materi-materi ini silakan ditayangkan ulang, disimak. Kemudian besok ada beberapa tugas ya, kita sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Demikian. Sekian, terima kasih. Nah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.